Shalom semua saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya berdoa untuk saudara sekalian, biar damai sejahtera sukacita menyertai Anda semua, tidak kira Anda berada dimanapun. Saudara sekalian yang terkasih di dalam Kristus, semua kita mengalami kesukaran akibat daripada pandemik COVID-19 yang sedang terjadi sekarang ini secara global. Di dalam kesukaran ini ada orang yang mengalami keputusasaan, kebingungan, bahkan ketakutan. Tapi bagaimanapun saudara sekalian, mari kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan yang menjadi sumber jawaban bagi setiap kita. Karena firman Tuhan adalah terang dan jalan bagi hidup kita. Dan jawaban dari firman Tuhan akan memampukan kita melihat arti dari seluruh kehidupan kita. Bahkan kita akan dapat mengerti dan menanggapi kesukaran yang sedang kita alami pada saat ini dari sudut mata Tuhan. Itu akan lebih baik daripada buta sama sekali, daripada tidak mengerti langsung apa makna dan tujuan kesukaran yang Tuhan sedang izinkan di dalam kehidupan kita. Apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, pasti ada makna dan tujuan di baliknya. Alkitab berbicara di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat pertama, berbicara begini, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ternyata Alkitab sudah menubuatkan pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar, manakala dalam terjemahan bahasa Inggris pula, kesukaran disebut sebagai very difficult times, artinya masa yang sangat sukar dan sangat sulit. Apabila Tuhan sudah menubuatkan bahwa akan datang atau terjadinya masa sukar, maka seharusnya kita sebagai orang-orang Kristen percaya haruslah mempersiapkan diri untuk menghadapi hari-hari kesukaran. Karena Alkitab membicarakan kebenaran yang akan terjadi, dan sebagai orang-orang percaya kita harus menanggapi pesan ini dengan iman percaya bahwa ternyata Tuhan sedang memelihara dan mempersiapkan umatnya untuk menghadapi hari-hari kesukaran. Apapun keadaannya, Tuhan sedang mempunyai maksud dan tujuan kita yang sedang melalui dan melewati kesukaran ini. Mari kita belajar dari Alkitab, mengapa Tuhan sedang mengizinkan hari yang sukar untuk kita lewati dan apa yang Tuhan ingin nyatakan buat hidup kita secara pribadi. Yang pertama, kesukaran adalah sebuah proses untuk mengalami pemulihan. Apa proses pemulihan yang Tuhan ingin kita lalui di dalam kesukaran ini? Yang pertama ialah pemulihan untuk bertobat. Ada sebuah peristiwa di dalam Alkitab yang berbicara tentang sebuah kota, yaitu kota Niniwe. Kota Niniwe adalah sebuah bangsa yang amat ganas, yang berasal dari suku Barbar, dan tepatnya kota itu terletak di negara Syria sekarang ini. Penduduk di kota tersebut telah tinggal di dalam dosa dan keserakahan. Alkitab berbicara, bangsa Niniwe sudah jauh meninggalkan Tuhan, dan bangsa ini sudah biasa melakukan kekejian, keserakahan di mata Tuhan. Tuhan Allah telah mengutus Nabi Yunus untuk pergi ke kota itu untuk menyampaikan pesan Tuhan untuk bertobat. Dan ternyata Tuhan telah memberikan sebuah kesempatan ukuran waktu, yaitu 40 hari yang merupakan masa untuk bertobat. Karena jika mereka tidak bertobat, maka seluruh penduduk dan kota itu akan dihabiskan Tuhan, seperti mana yang terjadi pada kota Sodom. Yang menarik tentang orang-orang Niniwe, mereka tidak mensia-siakan pesan itu. Mereka segera bertobat, merendahkan diri, meminta pengampunan dan belas kasihan daripada Tuhan. Bukan hanya raja yang bertobat, tetapi para rakyat, bahkan sampai segala makhluk, termasuk binatang-binatang pun disuruh untuk berpuasa. Dalam arti kata, binatang-binatang ini tidak diberi makan dan diikat dalam satu tempo waktu dalam setiap hari. Nah, hasil daripada pertobatan ini telah mengubah murka Tuhan menjadi kemurahan Tuhan untuk tidak menimpahkan hukuman ke atas bangsa dan kota Niniwe. Seperti mana yang terjadi pada zaman Nabi Nuh,
Tuhan telah menyuruh Nabi Nuh untuk membangun kapal bahtera. Maka dibina dan dibangunkan kapal bahtera yang sangat besar, dan itu memakan masa selama 120 tahun. Maka ketika sampai waktunya, Tuhan mengingatkan bangsa sezaman Nabi Nuh untuk bertobat dan memasuki kapal bahtera. Nabi Nuh ditertawakan orang ramai. Nah, ketika pintu kapal bahtera ditutup, Tuhan menurunkan hujan yang paling dahsyat. Banyak orang meminta membuka pintu kapal, tapi sudah terlambat. Air banjir bah yang amat besar itu terjadi selama 40 hari, 40 malam, dan menenggelamkan semua orang yang telah menolak Tuhan. Saudara sekalian, kesyukuran ini merupakan sebuah proses untuk kita mengalami pemulihan rohani dengan mengalami pertobatan. Kesyukuran ini merupakan sebuah seruan pertobatan dan merupakan sebuah wake up call for repentance. Jangan sia-siakan kehendak Tuhan yang menginginkan kita untuk bertobat pada waktu kesyukuran ini. Kalau selama ini hati kita melekat pada dunia dan uang, mari kita bertobat. Kalau selama ini kita menjadi Kristen kulit dan Kristen main-main, mari kita bertobat. Waktu ini merupakan waktu untuk pemulihan rohani dengan memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Pemulihan hubungan suami istri dan pernikahan, pemulihan hubungan dengan anak-anak dan seluruh keluarga. Maka percayalah, kemurahan Tuhan akan dinyatakan dalam seluruh hidup saudara. Mari kita mengoreksi diri dengan merenung sikap hati kita dan memohon pengampunan dan belas kasihan untuk meninggalkan sikap-sikap kebiasaan yang mengakibatkan dosa dan kembali kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang kedua, di bawah tajuk kecil, kesukaran adalah sebuah proses pemulihan untuk melayani. Saudara sekalian, pada waktu sukar inilah sebuah waktu dan keadaan yang memerlukan pelayanan kita sebagai orang-orang Kristen untuk memerhatikan mereka yang sedang menderita. Pada waktu perintah kawalan pergerakan dikuatkuasakan, ramai orang di luar sana yang memerlukan pertolongan akibat kesesakan yang sedang mereka hadapi karena tidak dapat bekerja dan sukar memperoleh pendapatan. Waktu inilah kita memberi bantuan makanan, susu, dan sebagainya untuk mereka. Seringkali kita datang ke gereja dan untuk menjadi terang, tetapi seharusnya perbuatan kita di luar itulah yang seharusnya kita lakukan dengan menjadi gereja dan terang bagi mereka yang sedang mengalami kesesakan dan penderitaan tanpa mengira latar mereka apapun. Dalam waktu yang sama, kesyukuran merupakan sebuah waktu dan kesempatan untuk kita membawa kasih Tuhan kepada mereka. Ramai yang akan terbuka untuk mengalami pemulihan rohani melalui pelayanan kita kepada mereka. Bukan dengan setakat kita memberi bantuan makanan percuma, tetapi kita turut melayani, mendorong mereka dengan kasih dan kebaikan Tuhan, dan seterusnya memimpin mereka untuk menerima Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dan Penolong dalam hidup mereka, sehingga mereka mengalami pemulihan total. Hidup ini adalah untuk melayani. Yang ketiga, di bawah tajuk kecil, kesukaran adalah sebuah proses pemulihan dan kesempatan untuk mengalami mukjizat Tuhan. Saudara, kesukaran adalah sebuah proses pemulihan dan kesempatan untuk saudara dan saya mengalami mukjizat pertolongan Tuhan. Alkitab berbicara mengenai mukjizat yang Yesus lakukan. Yesus melakukan mukjizat bukan pada waktu orang kenyang dan berkelimpahan. Justru Yesus melakukan mukjizat pada waktu orang-orang sedang kesukaran dan kelaparan. Lihat Yesus memberi makan 5.000 orang makan, tidak termasuk wanita dan kanak-kanak. Dan kalau diperkirakan, ia boleh sampai 20 hingga 30.000 orang yang sedang lapar ketika itu. Yesus Kristus melakukan mukjizat dengan melipat kali gandakan makanan yang pada mulanya hanya terdapat 5 buku roti dan 2 ekor ikan saja, dan ada uang khas persembahan mereka sebanyak 200 dinar untuk pelayanan. Saudara sekalian, mungkin kita bertanya, apakah Tuhan Yesus akan masih melakukan mukjizat sampai pada saat ini sama seperti dalam zaman Alkitab? Saudara, kita tidak perlu ragu sama sekali karena Yesus Kristus tidak pernah berubah dahulu, sekarang, dan selamanya.
Yesus Kristus tidak pernah mengecewakan saudara dan saya. Kalau saudara belajar dari Alkitab, justru pada keadaan sukarlah, justru pada keadaan sulit, justru pada keadaan yang sesak, Yesus Kristus melakukan mukjizat pertolongan dan pelipat kali gandaan dengan sungguh-sungguh nyata. Haleluya. Lihat, ada banyak orang, 5.000 orang, tidak termasuk wanita dan kanak-kanak. Semuanya Yesus beri makan sampai kenyang dan dikumpul lagi 12 bakul sisa. Kalau saudara berada pada keadaan yang sudah mustahil, Yesus berkuasa mengubah kemustahilan itu menjadi mukjizat yang penuh dengan keajaiban. Percayalah bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Dan kesyukuran ini adalah sebuah proses kesempatan dan pemulihan saudara untuk melihat iman percaya saudara untuk mengalami mukjizat pertolongan Tuhan. Alkitab pernah menceritakan seorang wanita janda di Sarfat yang sudah kematian suaminya, yang juga seorang nabi di dalam kumpulan Nabi Elia. Wanita ini tinggal bersama anaknya dan mereka sudah hampir kehabisan sumber makanan, yang ketika itu adalah musim yang sukar, yaitu musim kemarau yang berpanjangan. Suatu masa Nabi Elia telah melawat keluarga ini atas perintah Tuhan, dan Nabi ini meminta wanita ini sedikit air minum dan sepotong roti. Wanita ini tahu sumbernya yang terakhir itu adalah makanan akhirnya, dan setelah itu dia dan anaknya akan menunggu ajalnya akibat tidak ada lagi makanan. Tetapi sebaliknya wanita itu tidak membantah dan berbuat apa yang diminta Nabi Elia. Wanita ini menabur dari kekurangannya, yaitu dari bagian yang terakhir. Apa yang terjadi saudara? Wanita itu mengalami mukjizat. Tiba-tiba tepung dalam tempayan itu tidak habis dan buli-buli minyak itu tidak berkurangan, malah sangat berlimpah jadinya. Karena Nabi itu telah menubuatkan berkat bahwa tepung dalam tempayan dan buli-buli minyak tidak akan habis sampai datangnya hujan. Karena pada musim itu adalah musim kesukaran, yaitu musim kemarau yang berpanjangan. Saudara, mari kita beriman sama seperti wanita janda di Sarfat ini, dengan menabur walaupun dari kekurangan kita. Kita jadikan sebagai komitmen iman dan ibadah persembahan kita kepada Tuhan. Saudara akan melihat lumbungmu akan menjadi penuh sampai berlimpah-limpah dan berkat akan tercurah, baik dalam rohani, kesehatan, umur panjang, perlindungan, ekonomi, keuangan, rumah tangga, dan sebagainya. Mari saudara, dalam kesempatan ini juga kita beribadah melalui pemberian persembahan di gereja kita berjemaat supaya nyata kemuliaan Tuhan buat kita. Yang kedua, apa arti dari kesukaran? Kesukaran adalah sebuah proses ujian iman. Saudara sekalian, Alkitab berbicara di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara sekalian, Alkitab mengajar kita bahwa segala pencobaan yang datang adalah untuk mendatangkan kebaikan, di mana ia mendatangkan tujuan ilahi buat saudara dan saya. Kesukaran akibat COVID-19 yang sedang kita alami adalah sebuah proses ujian yang membentuk dan mendidik kita sehingga kita akan menyerupai Yesus Kristus. Mungkin selama ini kita terlalu mengandalkan kekuatan kita. Mungkin kita selalu menggunakan kekuatan akal pikiran kita. Malah mungkin kita sudah terlalu kenyang dengan makanan rohani dan berada di zona selesa. Justru pada waktu inilah kita diuji, apakah kita benar-benar tahan uji. Tetapi Alkitab berkata bahwa ujian akan menghasilkan ketekunan sehingga kita memiliki buah yang matang dan sempurna. Artinya supaya iman kita dibentuk teguh sebagai pahlawan iman dan tidak rontok, dipunah oleh serangan iblis dan kuasa kegelapan. Tuhan Allah juga berjanji bahwa setiap pencobaan yang kita alami tidak akan melebihi kemampuan kita, dan Tuhan akan memberi kita jalan keluar sehingga kita dapat menanggungnya. Biar kita lewati segala ujian ini dengan tidak gagal, tetapi berhasil dengan kemenangan. Yang ketiga dan terakhir, kesukaran adalah sebuah proses untuk mendatangkan musim yang baru. Saudara sekalian, satu hal yang kita tidak boleh hentikan dan abaikan di dalam kehidupan kita ialah proses perubahan.
Proses perubahan adalah sebuah proses yang harus dialami bagi setiap orang. Sebagai orang-orang Kristen percaya, perubahan yang sedang kita lalui dan lewati bukannya untuk menuju pada kegagalan, bukannya menuju kepada kecelakaan, tetapi menuju pada kemajuan, menuju pada kebaikan. Alkitab mengajar kita bahwa setiap apapun yang kita lalui adalah untuk mendatangkan hari depan penuh pengharapan. Tuhan berbicara dalam Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan hari depan kepadamu yang penuh harapan. Saudara yang terkasih, setiap kesukaran yang datang, penghujungnya adalah sebuah musim baru. Tuhan rindu supaya setiap kita mengalami perubahan yang membawa kita kepada sebuah fasa kehidupan baru yang lebih baik. Mari kita belajar, saudara. Dalam kesukaran ini, kita tidak menolak perubahan, tetapi kita menerima perubahan untuk mengalami keberhasilan, kemajuan, dan keuntungan. Orang Kristen percaya tidak akan statik, tidak akan stagnan, tetapi tetap rendah hati untuk belajar dan berubah menjadi lebih baik. Yang sombong akan berubah menjadi rendah hati, yang keras akan berubah menjadi lembut hati, yang tidak setia pada firman Tuhan akan berubah menjadi setia kepada firman Tuhan, yang kurang berdoa akan meningkatkan waktu berdoa dengan Tuhan, yang dulunya tidak bertanggung jawab akan belajar untuk bertanggung jawab, dan sebagainya. Proses kesukaran ini akan mendewasakan kita, baik rohani, pekerjaan, pelayanan, hubungan suami istri. Kita tidak akan terus menjadi kekanak-kanakan, tetapi terus belajar menyesuaikan segala sesuatu dan belajar menjadi dewasa dengan hikmat-hikmat baru yang Tuhan sediakan semasa kesukaran. Lihat Raja Salomo, ketika dia diangkat menjadi raja pada umur yang muda, menggantikan bapaknya untuk memimpin bangsa Israel. Salomo mengalami kesukaran untuk memimpin, tetapi Salomo berdoa. Dia tidak meminta hal lain, tetapi dia meminta hikmat untuk mengembalakan dan memimpin bangsa Israel. Akhirnya, dia menjadi raja yang sungguh luar biasa dan penuh hikmat, sehingga dia sangat berhasil dan berlimpah. Saudara sekalian, percayalah, di dalam kesukaran akan ada hikmat baru, solusi baru, dan terobosan baru dalam hidup kita. Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita adalah roh sumber segala hikmat dan kebijaksanaan. Dan pada waktu kesukaran, pilihlah jalan dan hikmat dari Tuhan. Janganlah pilih apa yang dari dunia untuk menyelesaikan kesukaran yang sedang kita alami. Jauhilah pengaruh yang buruk, tetapi tetaplah bijak di dalam roh, karena Tuhan berbicara dalam firman-Nya bahwa Dia tidak sesekali akan meninggalkan atau membiarkan diri kita dalam apa keadaan sekalipun. Saudara sekalian, musim baru akan kunjung tiba. Sekarang ini kita sedang dibentuk dalam kesukaran untuk dipersiapkan dalam penuaian berkat di musim baru. Amin. Mari kita berdoa, saudara. Allah Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kami telah belajar firman-Mu Tuhan pada hari ini Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan, karena kami percaya Tuhan, kesukaran yang sedang Engkau izinkan dalam kehidupan kami pastinya untuk mendatangkan kebaikan buat hidup kami. Kami percaya Tuhan, kami sedang melalui sebuah proses pemulihan untuk kami bertobat, dan kami mengoreksi diri Tuhan, supaya Tuhan kami hidup menjadi seperti yang Engkau kehendaki. Bapa, kami berdoa supaya kami akan terus Tuhan mengalami sebuah proses untuk kami dapat juga melayani dan juga untuk dapat memberkati kehidupan orang-orang yang sedang mengalami kesesakan dan penderitaan di luar. Dan biarlah Tuhan, pada waktu kesukaran ini juga kami melihatnya sebagai sebuah kesempatan untuk kami dapat mengalami mukjizat pertolongan Engkau. Terima kasih juga Tuhan, karena di dalam kesukaran kami Tuhan melalui sebuah proses ujian iman. Mungkin selama ini Tuhan kami telah kenyang rohani, tetapi pada saat ini Tuhan kami sedang melewati ujian ini, sehingga Engkau mendidik kami untuk menjadi tekun dan tahan uji. Kami percaya juga Tuhan,
kesukaran adalah sebuah proses di mana kami akan masuk ke dalam musim yang baru. Terima kasih Tuhan bahwa segala anugerah dan berkat-Mu yang telah mengubahkan hidup kami yakin percaya Tuhan, Engkau menambahkan anugerah-Mu dan kasih karunia buat kami. Terima kasih Tuhan, biar damai sejahtera, sukacita terus menyertai kami, dan hikmat dan kebijaksanaan dari firman kebenaran-Mu Tuhan akan terus menyertai kami semua. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dan hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.